saya salah satu mahasiswi dari STT INTI Makassar. Saya mengambil rekomendasi dari Gereja Toraja Mamasa. Dalam video ini, saya akan menyampaikan beberapa materi yang telah saya terima dari mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah dengan dosen pengampu Bapak Pendeta Dr. Bartolomeus Padatu MPA MTH. Untuk itu, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Dari metode penelitian dan penulisan karya ilmiah, kita dapat mengambil dua bagian. Bagian yang pertama adalah metode penelitian. Metode penelitian ini adalah cara-cara atau langkah-langkah yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mencari data dan informasi yang berkaitan dengan tema yang ia pilih atau judul yang ia pilih. Kemudian yang kedua adalah penulisan karya ilmiah. Penulisan karya ilmiah ini dapat dilakukan dengan memulainya untuk melakukan observasi atau penelitian supaya apa yang kita hasilkan dari penelitian itu dapat masuk akal atau benar-benar terjadi. Nah, ragam penelitian dalam ilmu teologi ada beberapa. Yang pertama adalah penelitian biblika atau penafsiran ayat Alkitab. Yang kedua, penelitian sistematika atau doktrin. Dalam penelitian sistematika atau doktrin ini, ada 3 diantaranya. Yang pertama adalah sola gratia atau hidup hanya karena oleh anugerah. Yang kedua, sola fide, hidup hanya karena oleh iman. Yang ketiga, sola scriptura, kekuasaan tertinggi ada di Alkitab. Yang ketiga adalah penelitian historika atau sejarah. Yang keempat, penelitian pastoral terapan. Yang kelima, penelitian kontekstual. Yang keenam, penelitian lingkar diskusi. Nah, dalam melakukan penelitian, kita harus mengetahui beberapa prinsip. Prinsip yang pertama yang harus kita ketahui adalah sampaikan apa yang benar dan yang salah. Selebihnya itu adalah jahat. Jadi di sini kita dituntut untuk menyampaikan apapun hasil penelitian kita itu. Yang kedua adalah sampaikan sesuatu meskipun banyak orang yang tidak menyetujuinya dan dapat menimbulkan pertengkaran atau perdebatan. Yang ketiga adalah lakukan penelitian untuk Tuhan bukan untuk manusia. Yang keempat adalah lakukan penelitian dengan penuh sukacita. Ketika kita melakukan penelitian, kita harus yakin dan percaya bahwa apapun yang kita lakukan selama penelitian itu Tuhan selalu campur tangan dan selalu ada bersama-sama dengan kita. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-16 berbunyi, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Setelah kita mengetahui prinsip-prinsip dalam penelitian, kita juga harus mengetahui sifat-sifat yang ada dalam penelitian yang perlu kita ketahui sebagai seorang peneliti. Yang pertama adalah berdasarkan masalah. Yang kedua adalah berdasarkan kecintaan untuk mengambil bagian dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kita harus punya niat pribadi dari diri kita sendiri untuk membantu dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh agar dapat melakukan penelitian dan bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan penyelidikan komprehensif. Yang keempat, berdasarkan cara tertentu. Kita sebagai peneliti dalam melakukan sebuah penelitian, tentu saja kita sudah memiliki beberapa cara tertentu atau langkah-langkah tertentu. Yang kelima adalah berdasarkan kejujuran dan kehati-hatian yang tinggi. Di sini kita sebagai peneliti, seperti yang saya katakan pada prinsip penelitian tadi, bahwa apapun yang kita hasilkan dari penelitian tersebut harus kita sampaikan dengan jujur dan apa adanya, meskipun itu dapat menimbulkan perdebatan.
Tapi itulah yang harus kita kerjakan atau itulah yang harus kita lakukan dalam melakukan penelitian. Kemudian masalah-masalah yang sering kita temui sebagai peneliti dalam melakukan penelitian, yang pertama adalah kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan. Terkadang sesuatu yang sudah kita harapkan akan menghasilkan hasil yang maksimal itu tidak sesuai dari kenyataan. Nah, itulah masalah-masalah yang sering terjadi. Kemudian yang kedua adalah kesenjangan antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lain. Kemudian yang ketiga adalah kesenjangan antara teori yang satu dengan teori yang lain. Nah, di sini kita juga tidak lupa sebagai peneliti untuk melaporkan atau merumuskan masalahnya. Kita harus menunjukkan kepada banyak orang bahwa inilah masalah yang akan kita teliti. Inilah masalah yang membutuhkan usaha untuk mendeskripsikan atau menjelaskan masalah tersebut melalui serangkaian aktivitas penelitian atau hasil dari penelitian kita. Ciri-ciri masalah yang sering kita temui di dalam melakukan sebuah penelitian adalah yang pertama adalah isu mutakhir atau relevansi aktual. Yang kedua adalah jawabannya sangat sulit untuk ditemukan. Nah, di sini kita sebagai peneliti harus membutuhkan usaha yang lebih baik atau kerja keras supaya apa yang kita hasilkan nanti dapat memuaskan bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Yang ketiga adalah dapat menimbulkan keresahan. Dalam melakukan penelitian rumusan masalah, kita membuat beberapa pertanyaan. Tujuan pertanyaan itu adalah untuk mencari data dan informasi yang berkaitan dengan tema yang akan kita pilih untuk digunakan dalam mendeskripsikan atau menjelaskan apa yang ada dalam rumusan masalah. Nah, di sini kita harus mengetahui perbedaan antara rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian. Kalau rumusan masalah menunjukkan bahwa inilah masalahnya, sedangkan kalau pertanyaan penelitian adalah mencari tahu masalah apa yang sudah terjadi. Nah, tujuan kita dalam melakukan sebuah penelitian yang adalah untuk mencari atau memperoleh jawaban yang selama ini kita tanyakan. Kita harus bisa melakukan penelitian ini dengan sungguh-sungguh supaya hasil yang kita dapatkan nanti ini ya dapat sesuai dengan apa yang kita harapkan sebelumnya. Kemudian dalam melakukan penelitian kita harus memiliki batasan masalah. Batasan masalah yang pertama adalah batasan tempat atau fokus penelitian. Yang kedua adalah batasan fokus atau masalah yang akan kita teliti atau konsep dan variabel. Yang ketiga adalah batasan waktu, periode atau waktu yang sudah ditentukan. Misalnya, ketika dosen dan guru memberikan waktu kepada kita untuk melakukan atau menyelesaikan penelitian dalam waktu 2 bulan atau bahkan minggu dan per hari, kita harus bisa menyelesaikan penelitian itu dalam waktu yang sudah ditentukan. Nah, cara mengumpulkan data yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan cara data primer. Data primer ini dapat kita lakukan dengan wawancara secara langsung. Yang kedua, sekunder ini dapat kita lakukan dengan wawancara tidak langsung atau wawancara melalui teks atau dokumen. Setelah itu, kita masuk dalam hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini ada hal yang paling mendasar yang perlu kita ketahui sebagai peneliti. Yang pertama adalah hasil dan pembahasan itu harus terkait dengan prinsip atau gagasan yang mendasar dan harus ada dalam hasil dan pembahasan tesis atau tema yang kita pilih. Kemudian yang kedua, ketika kita berbicara mengenai hasil dan pembahasan, di sini kita sebagai peneliti akan mengetahui tentang bagaimana menyajikan atau mempersiapkan temuan-temuan yang kita dapatkan itu agar bisa mendapatkan nilai yang lebih signifikan. Dalam hal ini,
Tentu saja rumusan masalah sangat membantu dalam mengoreksi menemukan data dan informasi. Setelah kita mengetahui hal-hal yang mendasar dalam hasil dan pembahasan, kita juga harus mengetahui prinsip yang mendasar. Prinsip yang pertama adalah hasil harus ditulis terpisah dari pembahasan. Meskipun secara umum hasil dan pembahasan itu dituliskan atau ditempatkan pada bagian bab 4. Namun jikalau kita menggunakan konsep yang sederhana, maka disarankan untuk menyatukannya saja. Tetapi ketika kita menggunakan konsep yang lebih kompleks atau konsep yang lebih lengkap, maka disarankan untuk memisahkannya antara hasil dan pembahasan itu. Kedua adalah ketika kita menyampaikan riset atau temuan-temuan yang kita dapat, maka hasil dan jawabannya itu harus sesuai dengan apa yang kita komitmenkan di awal, harus sesuai dengan rumusan masalah, dan harus sesuai dengan pertanyaan penelitian. Nah, yang ketiga adalah ketika kita menyajikan hasil laporan atau riset kita, ya itu sama halnya ketika dosen atau guru kita memberikan kita pertanyaan dalam ujian. Kita harus menjawab pertanyaan itu sesuai dengan apa yang dipertanyakan dan harus dijawab dengan hasil yang lebih maksimal atau hasil yang memuaskan. Dalam hal ini, kita harus mengetahui atau kita harus bisa membedakan hakikat masalah dari pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita ketahui dari masalah atau laporan yang kita sampaikan. Hasil atau laporan kita melalui dokumen. Nah, di sini kita akan melihat perbedaan yang mendasar antara metode kuantitatif dan kualitatif. Di sini juga kita sedang bercerita atau kita sedang membahas apa yang kita jumpai dalam rumusan masalah. Nah, dalam penyajian hasil ini atau pelaporan ini, kita sudah melewati 2 tahap. Tahap yang pertama adalah collecting data, yang kedua adalah reducing data. Reducing data ini dapat kita lakukan dengan menyeleksi atau mengoreksi data-data mana yang memiliki keterkaitan atau keterkaitan yang lebih dekat pada rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Dalam penyajian hasil juga ini, kita harus memperhatikan bahwa hasil riset kita ini benar sungguh-sungguh atau kan nilai yang lebih signifikan atau nilai tambah pada orang yang membacanya atau orang yang melihatnya. Setelah kita melakukan penyajian hasil, kita harus atau kita sebagai peneliti harus bisa memposisikan diri kita sebagai pelapor yang melaporkan data dan informasi yang kita dapatkan melalui riset atau penelitian. Nah, setelah itu kita melakukan seleksi atau kita mengoreksi data-data dan informasi itu agar bisa disampaikan dengan apa adanya. Setelah kita melakukan penyajian hasil, kita akan masuk dalam pembahasan. Nah, di dalam pembahasan inilah kita akan mendapatkan atau kita akan menemukan banyak hal-hal yang menarik. Dalam konteks dan pembahasan, kita harus bisa menyampaikan argumentasi atau pendapat dari diri kita pribadi pada apa yang kita laporkan. Setelah itu, kita diarahkan untuk membuat data-data yang sifatnya tidak penting. Nah, dari data-data yang sifatnya tidak penting itu, kita kelola dengan baik supaya bisa menghasilkan atau supaya kita bisa mendapatkan informasi yang penting di dalamnya yang bisa kita masukkan dalam laporan. Nah, dalam mengelola atau mengoreksi data-data yang sudah kita buat tadi, nah kita juga harus memerlukan diskusi. Diskusi ini bukan hanya diskusi-diskusi biasa saja, tetapi disinilah keberartian kita sebagai seorang peneliti untuk bisa atau mampu menempatkan posisi hasil penelitian kita ke konstruksi atau ke tempat yang jauh lebih luas yang mudah dipahami. Nah, kita sebagai mahasiswa atau bahkan siswa, terkadang kita diberikan tugas oleh dosen atau guru untuk membuat sebuah karya ilmiah atau karya tulisan ilmiah. Nah,
Dalam karya penulisan ilmiah ini atau dalam membuat sebuah paragraf yang lebih ilmiah, kita harus mengetahui 5 unsur yang perlu diperhatikan. Unsur yang pertama adalah kalimat utama atau topik, ide. Fungsinya adalah untuk menyampaikan informasi melalui bentuk pertanyaan atau pernyataan. Nah, yang kedua adalah dibutuhkan kalimat perjelas mayor. Kalimat perjelas mayor ini berfungsi untuk memberikan rincian-rincian kepada pembaca terkait dengan gagasan utama. Yang ketiga adalah dibutuhkan kalimat perjelas minor. Kalimat perjelas minor ini kedudukannya atau tingkatannya lebih di atas daripada kalimat perjelas mayor, yang berfungsi untuk memperluas pemahaman kita terkait apa yang kita bahas di kalimat utama. Yang keempat adalah kalimat penegas. Kalimat penegas ini berfungsi untuk menegaskan apa yang sudah kita sampaikan dari ketiga unsur tersebut. Nah, ini juga berfungsi untuk menyampaikan sebuah kesimpulan dari ketiga yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang berikutnya adalah kalimat transisi. Kalimat transisi ini berfungsi untuk menyampaikan informasi bahwa kita akan mengalihkan pembahasan supaya bisa diketahui oleh para pembaca bahwa penulis akan mengalihkan pembahasan pada topik yang lain. Dari kelima unsur ini, dengan saling bahu-membahu atau saling membantu, akan memberikan penjelasan atau pendeskripsian tentang keberadaan topik dan tema yang ingin kita sampaikan. Kajian teori adalah ilmu yang mengajarkan kepada kita tentang sebuah teori atau pendapat yang didasarkan pada sebuah penelitian atau riset. Hal ini biasa dimaknai sebagai sebuah rangkuman atau ringkasan yang dapat dihasilkan dari sebuah buku yang berkaitan dengan tema yang kita pilih. Kemudian, fungsi kajian teori dalam penelitian ada 2 yang saya ketahui. Yang pertama adalah instrumen dalam rangka untuk memahami realitas sosial yang ada dan mampu kita jelaskan kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ketika kita mengetahui atau memahami semua ruang lingkup teori, maka dengan mudah kita mengetahui atau memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam membuat sebuah kajian teori dalam penelitian, yang pertama adalah identifikasi kunci topik yang akan kita teliti. Setelah itu, cari referensi, rangkuman, dan bahan pustaka yang berkaitan dengan tema yang akan kita pilih. Video yang sudah saya sampaikan, semoga itu dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.